Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Di mana yang kita tahu, Indonesia saat ini terdiri dari 34 provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Adapun provinsi yang akan kita bahas kali ini yaitu Provinsi Kalimantan Selatan. Di mana Provinsi Kalimantan Selatan berdiri pada tanggal 7 Desember tahun 1956 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956. Provinsi Kalimantan Selatan berada di Pulau Nusa Tenggara dengan luas sekitar 43.546 km persegi. Di mana Provinsi Kalimantan Selatan terletak pada 1 derajat hingga 4 derajat lintang selatan dan 114 derajat hingga 117 derajat bujur timur dengan ibu kota Banjarmasin. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu makna dari lambang Provinsi Kalimantan Selatan. Di mana Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai lambang berbentuk perisai. Di dalamnya terdapat lukisan bintang, rumah banjar, intan, setangkai padi, pohon karet, dan juga pita putih. Di mana gambar bintang menunjukkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lalu rumah banjar yang melambangkan kebudayaan tinggi, intan yang melambangkan kemakmuran, padi dan pohon karet yang merupakan mata pencaharian rakyat dari Kalimantan Selatan, serta di dalam perisai tersebut terdapat semboyan wajah sampai kapuling yang berarti kokoh, kuat, bagai baja dari awal hingga akhir. Adapun suku bangsa yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu ada suku Abal, Bakumpai, Banjar, Baraki, ada juga Berangas, Bukit, Dusun Deyah, Pagatan, ada Pitap, Herakit, ada Bantian, Bawo, Lawangan, ada Tamuan, Mayan, dan juga ada Ngaju. Lalu selanjutnya ada Otdanum, Paku, Punan, dan yang terakhir ada Siang. Ada pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kesenian tari tradisional yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun yang pertama yaitu tari Maragap Humbayang, di mana tari Maragap Humbayang termasuk salah satu tarian yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan, di mana tarian ini menceritakan tentang merantau merupakan salah satu tradisi masyarakat dahulu di Kalimantan Selatan dalam mencari nafkah. Adapun yang kedua yaitu tari Radap Rahayu, di mana tari Radap Rahayu merupakan tarian klasik dari Banjar Kalimantan Selatan, di mana tarian ini ditampilkan pada saat menyambut tamu-tamu kehormatan yang datang ke bumi Lambung Mangkurat. Ciri khas dari tarian ini di mana penari layaknya seorang bidadari yang menari menggunakan selendang serta membawa mangkok berisikan kembang tabur yang nantinya akan ditaburkan saat menari yang mencerminkan rasa sukacita untuk tanda selamat datang para tamu undangan. Ada pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai rumah adat tradisional dari Provinsi Kalimantan Selatan, di mana rumah adat Kalimantan Selatan merupakan warisan leluhur dari masyarakat suku Banjar. Rumah adat tradisional ini bernama Rumah Banjar. Namun, warga Banjar biasa menyebutnya dengan Rumah Bubungan Tinggi, yang menjadi ikon dari Provinsi Kalimantan dengan ibu kota Banjarmasin. Adapun bahan utama dari pembuatan rumah ini yaitu kayu, di mana rumah adat ini pada awalnya dibangun sebagai pusat keraton istana. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, kita dapat menjumpai rumah ini yang dihuni oleh masyarakat biasa suku Banjar, bukan dari kalangan keraton.
Adapun yang membedakan rumah Banjar dengan rumah adat Kalimantan yang lainnya dan sekaligus menjadi ciri khas adalah bentuk atapnya yang membumbung tinggi tanpa plafon. Model atap seperti rumah ini kerap disebut dengan nama atap sidang langit. Adapun senjata tradisional yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu yang pertama ada parang, di mana parang biasanya terbuat dari kayu atau akar bambu, besi atau baja, kuningan, dan gala-gala atau sejenis damar. Adapun kegunaan dari parang ini yaitu bermacam-macam. Selain berfungsi sebagai senjata, parang juga digunakan sebagai alat rumah tangga, alat pertanian, alat perburuan, dan juga sebagainya. Lalu yang kedua, ada sungga, di mana sungga merupakan salah satu senjata yang digunakan pada perang Banjar di daerah Benteng, Gunung Madang, Kandangan, Hulu Sungai Selatan, di mana senjata ini dipasang di bawah jembatan yang dibuat sebagai jebakan, sehingga apabila dilalui oleh musuh atau tentara Belanda, maka jembatan tersebut akan runtuh dan musuh yang jatuh tertancap pada sungga akan tewas. Ada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pakaian adat yang berasal dari Kalimantan Selatan, di mana yang pertama yaitu pakaian adat Babaju Kun Galung Pacinan, di mana pakaian adat ini seringkali dikenakan oleh pengantin, merupakan perpaduan antara budaya Timur Tengah dan juga Cina, di mana perpaduan yang unik inilah yang membuat pakaian adat ini nampak mempesona. Pakaian khas pengantin ini dipopulerkan sekitar abad ke-19 silam, di mana pakaian ini memiliki beberapa warna yang unik, ditambahkan dengan detail yang menawan, membuat pakaian adat ini begitu berbeda dari baju dan memiliki kesan yang indah. Lalu yang kedua ada pakaian adat Bagajah Gamuling Baular Lulu, di mana pakaian adat ini memiliki nama yang unik dan juga biasa digunakan untuk pernikahan. Meskipun digunakan kedua mempelai, namun keduanya memiliki model yang tidak sama, di mana laki-laki biasanya tidak mengenakan baju, namun juga bisa mengenakan lengan pendek yang dihiasi dengan manik-manik yang membuat bajunya berkilau dan memberikan kesan mewah. Baju ini juga tidak disematkan kerah dan bisa dipadukan dengan celana panjang. Sementara untuk mempelai perempuan menggunakan kemben dan untuk menutup bagian dada biasanya ditambahkan selendang. Jangan lupa juga ikat pinggang dan hiasan kepala berupa kundi. Lalu yang ketiga ada pakaian adat Banjar Bamur Galung Pancaran Matahari, di mana pakaian satu ini bisa dikatakan sebagai pakaian adat yang dikenakan saat pernikahan. Yang membuatnya unik, baju tradisional ini sudah dikenakan sejak abad ke-17 silam. Namun, hingga kini busana adat ini begitu populer di kalangan masyarakat Banjar. Untuk budaya yang diangkat pada baju ini adalah perpaduan antara budaya Hindu dan juga budaya Jawa yang membuatnya begitu menawan. Mengingat makna dari namanya yaitu bersinar seperti mentari. Adapun yang terakhir yaitu pakaian adat Banjar Bamar Galung modifikasi. Seiring perkembangan pakaian adat yang dikenakan saat upacara pernikahan di Banjar memang tetap mengalami perkembangan. Terbukti dengan hadirnya baju pengantin satu ini, yakni Banjar Bamar Galung modifikasi. Tentunya, pengembangan ini bertujuan untuk membuat baju adat ini terus mengikuti tren dan mode yang berkembang. Apalagi Bamar Galung ini menjadi pakaian yang paling banyak digemari saat ini, terutama ketika akan meminta restu kepada sanak famili. Baju adat inilah yang akan dipilih. Hingga saat ini, para masyarakat Banjar bisa memilih yang sebelumnya atau yang sudah dimodifikasi. Meskipun dimodifikasi, tidak meninggalkan aturan baku serta keindahan alami dari adat yang berlaku. Baju ini pun juga kerap dikenal sebagai baju adat pengantin babaju kabuya panjang. Adapun lagu daerah yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan
yaitu yang pertama ada lagu Ampar-Ampar Pisang, dan yang kedua ada lagu Sapu Tangan Babuncu Ampat, serta yang terakhir yaitu ada lagu Anak Pipit. Ada pembahasannya selanjutnya yaitu mengenai pahlawan yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, Brigjen Hasan Basri, di mana beliau lahir di Kandangan, Hulu Sungai Selatan pada tanggal 17 Juni tahun 1906. Ada pun yang kedua yaitu Brigjen Hasan Basri, di mana beliau lahir di Kandangan, Hulu Sungai Selatan pada tanggal 17 Juni tahun 1923 dan wafat di Jakarta pada tanggal 15 Juli tahun 1984, di mana beliau merupakan salah satu tokoh militer yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan. Beliau juga pendiri dari Batalion Alri Divisi 4 di Kalimantan Selatan dan disebut sebagai Bapak Gerilya Kalimantan oleh ketetapan DPR GR tingkat 2 Hulu Sungai Utara pada tanggal 20 Mei tahun 1962. Itu Idam Khalid, di mana beliau merupakan salah satu politisi Indonesia yang berpengaruh pada zamannya. Beliau lahir di Satui, Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Agustus tahun 1921 dan meninggal pada tanggal 11 Juli tahun 2010 di Jakarta. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia di Kabinet Ali Sastroamidjojo dan di Kabinet Juanda, di mana beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan DPR pada tahun 1972 hingga 1977. Dan beliau juga aktif dalam kegiatan keagamaan dan pernah menjabat sebagai Ketua Tanfidzah Nadalatul Ulama sejak tahun 1956 hingga 1984. Ia sudah aktif di PBNU sejak remaja dan pernah menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang Kalimantan Selatan ketika NU masih menjadi bagian dari Masyumi. Dan yang terakhir yaitu Insinyur Pangeran Haji Muhammad Nur, di mana beliau lahir pada tanggal 24 Juni tahun 1901 di Martapura dari keluarga bangsawan Banjar. Beliau juga cicit dari Ratu Anom Mangkubumi Kencana bin Sultan Adam Al-Wasik Billah. Pada saat itu, Kesultanan Banjar sudah dihapuskan secara sepihak oleh Belanda dan menjelang akhir Perang Banjar, sehingga keluarga kesultanan yang tidak lagi memiliki hak-hak istimewa terpencar di mana-mana dan jatuh miskin. Ia dapat bersekolah di HIS, Mulu, HBS, lalu Teknik Hug School atau ITB, hingga mendapat gelar insinyur pada tahun 1927, setahun setelah Soekarno. Adapun agama yang dianut di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu bermayoritas agama Islam. Namun juga ada agama Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan penganut kepercayaan lainnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil pertanian yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu yang pertama ada bawang, ada beras, ada karet, ada juga ketela pohon, ada mangga, dan yang terakhir ada ubi jalar. Adapun hasil tambang yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan yaitu yang pertama ada biji besi dan juga ada intan. Adapun hasil industri yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan yaitu yang pertama ada intan, ada kayu, ada juga kelontong,
kimia. Ada makanan dan juga minuman. Ada pakaian jadi. Dan yang terakhir ada percetakan. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu mengenai bandar udara yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama yaitu ada Bandar Udara Internasional Samsudin Nur, di mana bandara ini merupakan bandar udara yang melayani Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Indonesia, di mana letaknya di Kelurahan Samsudin Nur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, atau sekitar 25 km sebelah tenggara dari pusat kota Banjarmasin, di mana kota terbesar di Kalimantan Selatan, dan terletak sekitar 10 km selatan barat dari pusat kota Banjarbaru. Bandara ini memiliki luas area sekitar 257 hektar, di mana bandara ini mulai beroperasi pada tahun 1936 dengan nama Lapangan Terbang Ulin. Namun pada tahun 1975, bandara ini resmi ditetapkan sebagai bandara sipil dan diubah namanya menjadi Bandara Syamsuddin Nur. Lalu yang kedua, yaitu ada Bandar Udara Gusti Syamsir Alam, di mana Bandar Udara Gusti Syamsir Alam merupakan bandar udara yang terletak di Stagen, Pulau Laut Utara, Kota Baru, Kalimantan Selatan, di mana bandara ini dibangun sekitar pada tahun 1971. Dan bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu sekitar 1.650 meter dikali 30 meter, jarak dari pusat kota sekitar 10 km. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.